Shalom dan selamat malam buat kita semua pada malam ini. Sebelum kita melakukan kebaktian kita malam ini, saya ajak semua yang live streaming pada malam ini, mari kita bangkit berdiri dan kita berdoa. Kita nyanyikan pujian ini daripada hati kita. Kita percaya walaupun apapun yang kita badai kita hadapi pada hari-hari ini, percayalah walaupun 1000 rebah di sisiku, Engkau tetaplah Allah yang menolongku. Percayalah Tuhan selalu menolong dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan. Mari kita bawa hati kita di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau bersyukur kepadamu Tuhan atas kebaikan dan kemurahan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih oh Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau bersyukur kepadamu Tuhan. Kiramana kasih, kiramana karaba raba 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 raba. Haleluya. Sama-sama katakan. Tiada pernah ku ragukan kasih setia-Mu ya Tuhan. Lewati hadrai, berbagi lemah, tak pernah Kau tinggalkan. Mesti langit tanpa surau, awan gelap pun menghadap, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah Kau tinggalkan diriku, walau seribu rebah di sisiku, Kaulah tenang, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Sama-sama katakan dari awal, tiada pernah ku ragukan. Tiada pernah ku ragukan kasih setia-Mu, kasih setia-Mu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku, tak pernah Kau tinggalkan. Mesti langit tanpa surau, yes Lord. Awan gelap pun menghadap,
Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyang, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyang, sebab Yes Lord. Tuhan, walaupun 10.000 rebah di sisi kami Tuhan, kami percaya Engkau Tuhan, Allah yang berkuasa di atas segalanya. Terima kasih oh Tuhan, terima kasih Yesus Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kiramana karabara kuramana kasih, kiramana karabara kasih, kiramana karabara kuramana kasih, kiramana karabara. Yes Lord, terima kasih Tuhan, 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 terima kasih Yesus Tuhan, terima kasih Tuhan. Walau 1000 rebah di sisi kami Tuhan, Engkaulah tetap Allah yang menolong kami Tuhan, Engkaulah tetap Allah yang menolong hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebab Engkau beserta kami Tuhan, Engkau yang menyertai kami Tuhan, menyertai kami Tuhan setiap langkah hidup kami Tuhan. Apapun yang sedang kami lewati Tuhan, apa berdoa Tuhan, mari Engkau Tuhan tetap buat kami tetap berjalan denganmu, tetap tegang teguh di dalam Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan kami mau Tuhan bawa pujian dan penyembahan kami di hadapan-Mu Tuhan pada malam ini Tuhan. Mari Roh Kudus-Mu Tuhan, Engkau hadir bersama dengan kami pada malam ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, setiap anak-anak-Mu yang berserta dengan kami pada malam ini Tuhan, Engkau Allah yang setiap menunggu kami Tuhan, Allah yang tetap setia kepada kami Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kebaikan dan kemurahan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami mau bersyukur Tuhan atas kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami mau bersyukur Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua anak-anak Tuhan katakan amin. Haleluya, haleluya. Berikan tepukan buat Tuhan kita, amin. Kita percaya hari ini Allah itu baik, sangat baik untuk kita, amin. Dia yang menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Sama-sama katakan Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Allah itu baik, Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu sekarang dan selamanya. Ajarlah kuasa dalam namanya Yesus ku luar biasa. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Yang menyediakan yang ku perlukan,
percaya hari ini kita sungguh bahagia, amin. Hari ini ku rasakan bahagia berkumpul bersaudara seiman. Walaupun kalian melihat saya percaya saya berbahagia melihat kalian juga, amin. Melihat semua yang ada di sini. Mari kita sama-sama nyanyikan hari ini ku rasa bahagia. Kalau kamu di tempat kamu, mari kita bangkit berdiri, kita nyanyikan sama-sama. Hari ini ku rasa bahagia. Kita menari bersama-sama. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, laksanakan kita tanpa memandang di antara kita. Hari ini ku rasa bahagia. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan kalau kamu sama-sama dan kamu gandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kasih Tuhan, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Hari ini ku rasa bahagia. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan, bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat, tiada yang dapat memisahkan kita. Haleluya. Tiada yang dapat memisahkan kita. Amin. Haleluya. Sebelum kita mendengar firman pada malam ini, kita nyanyikan satu lagu. Dengan apakah kami balas kebaikan-Mu Tuhan? Kau Allah yang setia. Hari-hari ini walaupun kita menghadapi banyak cobaan dalam hidup kita, tetaplah bersandar dan bersyukur kepada Tuhan. Seperti lagu ini berkata, dengan apakah aku balas kebaikan-Mu Tuhan? Mari mengucap syukur dalam apa sekalipun kita hadapi pada hari-hari ini. Amin. Yes, terima kasih Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Yes. Allah yang setia, Bapa yang mulia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan Yesus, Kau pulihkan hidupku kawan.
Ramana kasih Ramana karabase. Haleluya Tuhan. Terima kasih oh Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan atas kebaikan-Mu Tuhan. Kiramana kasih Kiramana karabarabaraba. Kiramana kasih Kiramana karabarabarabase. Kiramana karabarabaraba. Lord, we worship you Lord. Terima kasih oh Tuhan. Kiramana karab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 a. Kiramana kasih Kiramana karabarabarabarabaraba. Tuhan kami mau bersyukur kepadamu Tuhan. Terima kasih oh Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih oh Tuhan. Kiramana kasih Kiramana karabana karabada karamana kasih Kiramana karabaraba. Kurabada karamana kasih Kiramana karabarabaraba. Kurabada kasih Kiramana karabarabaraba karamana kasih Kiramana karaba. Mari mengucap syukur dimanapun engkau berada. Mari mengucap syukur, naikkan syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya Tuhan. Engkau baik, engkau dahsyat, berkuasa di atas segalanya. Terima kasih oh Tuhan. Terima kasih Yesus. Kiramana kasih Kiramana karabarabarabarabarabarabaraba. Kiramana kasih Kiramana karabada karamana kasih Kiramana karabarabaraba. Tuhan kami minta Roh Kudus-Mu Tuhan. Engkau yang bertata di atas segala-galanya Tuhan. Engkau yang berkuasa, berkuasa, berkuasa. Tuhan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Segala penguasa di udara, roh kuasa iblis yang coba mengganggu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dihancur, dikatakan di dalam nama Tuhan Yesus. Koramana kasih Kiramana karaba. Koramana kasih Kiramana karabaraba. Koramana karamana kasih Kiramana karabaraba. Domosa karamana karabaraba. Dobarabada kasih Kiramana karabaraba. Dobarabada kasih Kiramana karabaraba. Dobarabada kasih Kiramana karabaraba. Koramana kasih Kiramana karabaraba. Ya lemah dikuatkan, ya lemah dikuatkan Tuhan. Ya lemah dikuatkan, ya lemah dikuatkan di dalam nama Tuhan Yesus. Koramana kasih Kiramana karabaraba. Koramana kasih Kiramana karabaraba. Aku perintah dalam nama Yesus segala sakit penyakit sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Sembuh, sembuh, sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Koramana karamana kasih Kiramana karabaraba. Koramana karamana kasih Kiramana karabaraba. Koramana kasih Kiramana karabaraba. Yang punya berbahasa roh, mari berbahasa roh. Yang kau belum punya berbahasa roh, mari mengucap syukur, mengucap syukur, mengucap syukur. Koramana kasih Kiramana karabaraba. Koramana kasih Kiramana karabaraba. Koramana kasih Kiramana karabaraba. Apa yang dicuri iblis Tuhan dikembalikan 7 kali lipat, 7 kali lipat. Kembalikan keadaan terjadi dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, aku percaya Tuhan ada malaikat-Mu Tuhan bersama anak-anak-Mu Tuhan dimanapun mereka berada Tuhan. Roh Kudus-Mu Tuhan pada karamana kasih kurabada karabada kasih kiramana karab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 ar
Lawan anak-anak Tuhan, lawan anak-anak Tuhan saat ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, ada malaikatmu Tuhan, mengiringi anak-anakmu Tuhan, ada malaikatmu Tuhan bersama dengan mereka Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus ada kesembuhan terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Urabada kasih keramana karabara bara 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 bara. Urabada kasih keramana karabara karabada kasih keramana bara 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 bara. Urabada karabada kasih keramana bara bara bara. Yes Lord, yes Lord, yes Lord, yes Lord. Dengan apakah ku balas segala kebaikanmu, Yesus? Segenap hati
bersyukur padamu, ku bersyukur padamu selamanya. Haleluya. Kiramana kasih kiramana karabara bara 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 karamana sukuramana karabara bara 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 base kiramana karabara bara 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 kuramana kasih kiramana karabara bara 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 karamana kasih kiramana karabara bara bara. Haleluya Tuhan, haleluya Tuhan, haleluya, haleluya Tuhan. Terima kasih oh Tuhan. Kami percaya Tuhan, anak-anakmu sudah disembuhkan Tuhan. Kemenangan demi kemenangan Kau jadikan dalam hidup anakku pada malam ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Tuhan, kemenangan demi kemenangan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau di pihak kami Tuhan, Engkau di pihak kami Tuhan, Engkau Allah di pihak kami, Engkau Allah di pihak kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan, haleluya. Engkau sangat baik, dahsyat, berkuasa dalam hidup kami Tuhan. Tuhan, sebelum kami mendengar firman-Mu Tuhan, beri hati kami Tuhan, hati yang benar-benar menerima setiap benih firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Yes, Lord. Apakah ku balas segala kebaikanku, segenap hatiku, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Mari angkat tanganmu. Ku bersyukur padamu, dengan apakah ku balas segala kebaikanmu. Amin, haleluya. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur dengan apakah ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur sekali lagi saudara, mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Dengan apakah ku balas, amin, segala kebaikanmu. Segenap hatiku, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami menyembah-Mu, kami terima yang terbaik yang dari Engkau ya Tuhan. Kami terima yang ajaib yang dari Engkau malam hari ini. Dan biarlah kasih dan sukacita, damai sejahtera-Mu turun atas setiap kami ya Tuhan. Urapan yang baru, minyak yang baru, semangat yang baru menjadi bagian kami ya Tuhan. Yang lama sudah berlalu, tapi sesungguhnya yang baru sudah datang. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami siap mendengar firman-Mu malam ini. Dan kami berdoa biar hati kami menjadi tanah yang subur, yang akan dijatuhkan benih, dan benih itu akan berbuah lebat ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami kembalikan segala pujian, segala hormat bagi Raja di atas segala raja. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin, amin, haleluya. Saya ucapkan shalom saudara. Yes, saya mau perkatakan biarlah anugerah Tuhan turun dalam kehidupan kita. Amin. Malam hari ini saya rindu setiap saudara akan semakin bersemangat di dalam Tuhan, ya. Saya rindu agar setiap saudara semakin on fire. Katakan haleluya.
Yes, saya rindu biar saudara semakin berbuah lebat dan lebat bagi kemuliaan Tuhan. Tuhan itu baik, saudara. Dan malam ini kita akan belajar akan firman Tuhan. Ada satu kebenaran yang saya rindu untuk kita sama-sama pelajari. Tetapi bukan hanya sekedar belajar, tetapi firman ini mari kita akan hidupi di dalam hidup kita. Amin, saudara. Saya akan memberikan satu tajuk untuk kita akan belajar malam hari ini, yaitu 5 kunci untuk mengubah kehidupan kita. Katakan 5 kunci mengubah kehidupan kita. Anda boleh mengingatnya dengan memakai jari Anda. Ya, kita diberi Tuhan 5 jari, dan saya perkatakan biar itu akan menjadi sebuah perubahan besar dalam hidup kita. Ada 5 kunci untuk mengubah kehidupan kita. Yang pertama, kalau kita mau hidup kita mengalami sebuah perubahan yang ajaib, hidupmu harus ada tujuan. Katakan 2, 3, hidupku harus ada tujuan. Yes, amin. Hidup kita harus ada tujuan. Ketika engkau mau dipakai oleh Tuhan, engkau harus punya tujuan hidup. Kita akan buka dalam 2 Timotius 2 ayat 20. 2 Timotius 2 ayat yang ke-20 hingga ayat yang ke-22. Dikatakan firman Tuhan, dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia, dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Ayat 21 berkata, jika seorang menyucikan dirinya, sekali lagi, ini kata kuncinya, jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Ayat 22 berkata, sebab itu jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih, dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Saudara, saya mau berkata, ini ayat sangat jelas. Ya, ada 2 pilihan di dalam hidup ini. Anda mau dipakai Tuhan menjadi perabot yang mulia atau yang kurang mulia. Kalau Anda mau hidupmu dipakai Tuhan untuk menjadi tujuan atau perabot yang mulia, ayat 22 21 tadi jelas berkata, jika seorang menyucikan dirinya. Jadi ketika engkau mau hidupmu dipakai untuk satu tujuan yang sangat mulia, engkau harus mengikuti persyaratan atau cara atau standar yang Tuhan mau. Yaitu apa? Engkau dan saya harus mau menyucikan hidupmu. Katakan amin. Ya, dikatakan ayat 21, jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat. Ya, ini kuncinya, jika. Ia akan menjadi perabot rumah untuk kemaksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Saudara, terlalu sering tanpa kita sadari, ya, hidup kita memilih, sekali lagi, tanpa kita sadari, tapi kita tidak sekali lagi memahami bahwa ternyata jalan hidup kita memilih untuk tidak dipakai Tuhan menjadi perabot yang mulia. Kenapa saya bisa berkata seperti itu? Karena ketika kita hidupnya sembarangan, ketika kita hidupnya cincai, maka tanpa engkau sadari, engkau sedang memilih untuk engkau hidup dipakai sebagai perabot atau alat atau tujuan yang kurang mulia. Saudara, perhatikan betapa pentingnya standar yang Tuhan beri. Tapi kalau engkau memilih hidupmu mau dipakai untuk sebuah perabot yang mulia, engkau harus suka membersihkan diri. Katakan amin. Karena hidup ini, saudara, tidak lepas dari kotoran. Ya, saudara, imagine sama halnya orang mandi. Kita tidak ada pernah mengenal orang mandi itu cukup 1 kali setahun. Tidak ada, saudara. Ya, seberapa sering kita mandi, seberapa semakin kita akan bersih. Sama halnya kehidupan ini, sama halnya pengikutanmu dan saya kepada Tuhan. Kita ikut Tuhan, jangan pernah berkata enough. Jangan pernah berkata cukup. Aku tidak perlu bersihkan, aku sudah
dibaptis, aku sudah lahir baru, tak perlu bertobat. Sekali terima Yesus, pasti masuk surga dan Anda hidup cincai. Saya berkata itu salah. Anda harus merindukan dirimu atau merelakan. Saya pakai bahasa Anda harus merelakan. Karena daging ini pada basicnya memang tidak rela. Sebab ketika kita tidak rajin membersihkan diri kita dari semua blok-blok penghambat kotoran di dalam hidup kita ini, saya mau berkata Tuhan akan susah memakai engkau. Tuhan akan sangat susah untuk memberikan urapan dalam hidupmu. Tuhan akan sangat susah menghujani engkau dengan perkara yang ajaib. Kenapa? Sudah ada blok. Anda sendiri yang membuat blok. Anda sendiri yang menutup sesuatu. Saudara yang terkasih, mari kita renungkan, ya. Mari suka atau relalah membersihkan diri dari segala blok kehidupan. Apakah itu blok kehidupan? Blok-blok itu gambaran adalah kotoran-kotoran yang sangat memberikan akibat besar atas roh kita. Ya, baik itu kepahitan, baik itu kekecewaan, baik itu amarah, tidak mau mengampuni, semua perkara negatif yang ada dalam hidup kita. Dalam Efesus 4 ayat 25 berkata, ini adalah nasihat Paulus kepada jemaat yang ada di Efesus. Paulus berkata apa? Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain. Karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi. Tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, ya, di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Ayat 31 berkata, segala kepahitan, segala kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaknya dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Haleluya. Ada amin, saudara? Tuhan itu ajaib. Tujuan atau yang pertama, bahagian yang sangat penting, bagaimana kita bisa mengubah hidup kita. Kuncinya adalah apa? Punya tujuan hidup. Anda mau dipakai sebagai perabot yang mulia? Anda pilih mulai hari ini. Caranya, tiap hari bersihkan hidupmu, ya. Jangan satu kali setahun, satu kali sebulan, tidak cukup, saudara. Tiap hari, tiap jam, tiap saat. Ada satu lagu yang saya sangat diberkati, ini lagu yang sangat lama. Dia berkata, tiap jam Tuhan ku merindukanmu, ya Tuhan Allahku, Dia penolongku, Dia penghiburku, Dia gunung batuku. Setiap jam ya Tuhan, jiwaku perlu Kau, ku datang juru selamat, berkatilah. Ini adalah lagu himne. Ditulis begitu lama, saudara, ya. Tetapi lagu ini sederhana, tapi dalam sekali maksudnya. Maknanya begitu dalam. Dia berkata, setiap jam ya Tuhan. Setiap jam kita perlu Tuhan. Setiap jam, setiap menit, setiap detik. Jadi jangan pernah kita hidup sendiri. Ada amin, saudara? Yang kedua, apa kunci untuk kita bisa mengalami sebuah kehidupan yang bisa berubah? Yang pertama, engkau harus punya tujuan hidup. Tapi yang kedua, yaitu sangat penting juga, jangan
selfish. Apa itu selfish? Jangan suka mementingkan diri sendiri. Katakan amin. Yes. Filipi 2 ayat 4 berkata, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Roh Kudus tidak suka umatnya itu selfish. Selfie oke, saudara, tapi bukan selfish ya. Jadi beza sedikit saja, tapi artinya begitu jauh. Kalau kita selfie, kita ambil gambar diri kita sendiri, tapi selfish mementingkan diri sendiri. Hampir sedikit ada persamaan berbicara diri kita. Nah, saudara, sebagai anak Tuhan, bahkan hari-hari ini, hari yang terakhir, Alkitab mengingatkan kita juga, hendaklah engkau jangan mengurangkan atau hendaklah kebaikanmu dilihat banyak orang. Jadi biar kita tetap punya yang namanya kerinduan untuk hidup bagi Tuhan dan bagi sesama. Ada amin? Yakobus 3 ayat 16 berkata, sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri. Nah, perhatikan. Maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat kepada orang lain. Alkitab ini mengingatkan buat kita, setiap kita harus menguji pekerjaan kita. Saudara dan saya, kita hidup di bumi. Sesuatu yang sangat-sangat biasa, kita suka membandingkan diri kita dengan orang lain. Tetapi Alkitab berkata, engkau tidak boleh bandingkan. Tapi Alkitab memberikan nasihat buat kita, engkau harus melihat keadaanmu, bermegah keadaanmu diri sendiri. Dan kita harus bercermin kepada Tuhan, bukan bercermin kepada orang. Katakan amin. Yes. Jangan kita punya sebuah kebiasaan, orang itu sudah ada kereta baru, saya punya kereta masih lama. Orang itu semakin handsome, kenapa saya semakin kurang handsome? Orang itu semakin, oh itu besar ya, bukan besar. Kalau orang besar mungkin tak banyak. Oh, orang itu semakin slim, kenapa saya semakin membesar? Nah, itu beza ya, saudara. Tetapi saya mau berkata, jangan kita suka bandingkan diri dengan orang lain. Katakan amin. Yes, katakan di komen ini haleluya. Kecenderungan kita suka membandingkan diri dengan orang lain. Dan saudara, apa yang terjadi? Bahkan tidak sedikit family, keluarga bisa kacau balau. Ya, sang istri berkata kepada suami, isi jiran dia ada kereta baru, kereta kita tidak pernah baru. Ya, kemudian sang lelaki mulai begitu sangat tertekan dan stres. Dia berpikir, saya harus kerja apa? Membuat hidup kami ada kereta baru. Jadi fokusnya sudah salah. Saudara, malam ini sama. Mari kita belajar. Mari cerminkan dirimu kepada firman. Mari cerminkan diri kita hanya kepada Yesus, karena dia teladan kita. Ada amin? Jangan pernah bandingkan hidup kita dengan orang lain. Dalam segala perkara mari kita belajar senantiasa meneladani Kristus. Mari kita buka Filipi 2. Filipi 2 ayat 1, ayat 3 dan 4. Ya, ayat ini sangat-sangat memberkati. Saya baca buat kita. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan, dengan tidak mencari kepentingan diri sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Nah, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Saudara, Anda umat Tuhan, Anda anak raja, mulai hari ini jangan selfish. Haleluya. Yang ketiga, apa kuncinya untuk kita bisa mengalami perubahan hidup yang ajaib? Saya mau berkata, beranilah berdoa untuk perkara yang besar. Haleluya. Saya mau jawab untuk setiap kita, berani berdoa untuk perkara yang besar. Ya, seringkali kecenderungan sekali lagi kita umat Tuhan, karena kita kurang dekat dengan Dia, kurang punya pengenalan akan Tuhan, sehingga menjadikan setiap kita sangat-sangat jarang dan bahkan kurang berani untuk minta yang besar kepada Tuhan.
Efesus 3 ayat 20, saya suka sekali ayat ini. Ayat ini berkata, bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Saudara, ayat ini jelas mengingatkan buat kita, jangan lupa. Makanya ketika kita berdoa, pegang ayat ini. Amin, saudara. Tuhan akan melakukan jauh, ingat, jauh lebih besar, jauh lebih tinggi dari apa yang pernah kita pikirkan. Kata kuncinya tadi dikatakan yaitu apa? Dikatakan bagi Dia. Hanya kuncinya di Dia. Mata kita terfokus ke Dia. Ketika kita berdoa, ya, ketika Anda berdoa, Anda harus punya fokus, jawaban doamu itu Dia. Ada amin? Anda boleh paham? Jawaban doa kita Dia. Bukan jawaban doanya sesuai apa yang aku mau, tetapi jawaban doanya adalah dari Tuhan. Dikatakan sebab Tuhan memberikan lebih banyak. Perhatikan, lebih dari apa yang engkau pikirkan dan doakan. Ya, jangan pernah mengukur atau menghambat, memberi batasan kepada kuasa Tuhan yang ajaib. Jangan pernah engkau memakai pikiranmu dalam hal logika ketika engkau memahami kebesaran Tuhan. Kenapa? Karena Alkitab mencatat betapa lebar, betapa tinggi, betapa dalamnya kasih setia dan kebesaran Tuhan. Ada amin, saudara? Mulai malam ini, mari belajar berdoa untuk perkara yang besar. Ya, Anda di antara saudara yang join live malam ini mungkin ke orang tua. Saudara bermimpi besar untuk anakmu. Ada amin? Saudara jangan batasi, kami petani, anak-anak kami pasti jadi petani. Saudara harus berpikir besar. Ada amin? Think big, ya, maka engkau akan mengalami sebuah perubahan di dalam hidupmu. Haleluya. Yang keempat, kunci keempat, bagaimana setiap kita bisa mengalami perubahan hidup. Yang keempat, selesaikan fokus utama kita dalam hidup ini. Sekali lagi saya mau berkata, Anda dan saya umat Tuhan, selesaikan fokus utama hidupmu dan hidupku. Apa maksudnya? Kisah Para Rasul 20 ayat 24 berkata, tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan ke Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia. Dalam segala kondisi hidup kita, saudara, saya mau berkata, jangan lupa fokus utamamu. Katakan buat jiwamu, aku tidak mau lupa fokus utamaku. Anda dan saya dilahirkan di bumi. Kalau kita di bumi lahir selamat, saya mau berkata, berarti itu adalah tanda Anda dan saya ada tugas di bumi. Kita masih punya tugas. Ingat saudara, kalau tugas kita sudah selesai, bila-bila Tuhan bisa menjemput kita. Persoalannya adalah, apakah kita benar-benar melakukan tugas kita saat kita ada di bumi? Apakah engkau selama ini sudah benar-benar menyelesaikan, ya, seperti kata Paulus, ada dua perkara, yaitu bisa mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan. Ini dua perkara yang sangat penting dan berbeza, saudara. Apa yang berbeza? Karena ketika kita bisa mencapai garis akhir, semua orang mungkin bisa mencapai garis akhir. Tetapi persoalannya bagian kedua ini naik level, tingkatnya lebih tinggi. Ketika kita menyelesaikan atau mencapai garis akhir, tapi di dalam sepanjang perjalanan hidup kita, persoalannya adalah apakah kita bisa? Nah itu dia. Apakah Anda dan saya bisa atau sudah menyelesaikan tugas kita, tugas pelayanan kita di bumi? Karena ada banyak orang dia selesai atau mencapai garis akhir, ya, dengan mati, dengan mungkin one day nanti kita terangkat ke surga di awan-awan. Tetapi persoalannya, ingat saudara, setiap kita akan menghadapi tahta putih Allah. Kita akan ditanya pertanggungjawaban kita,
Ya, bagaimana dengan apa yang Tuhan beri selama kita di bumi? Nyawa, kesehatan, kekuatan, kepandaian, talenta, segala hal yang Tuhan titipkan. Persoalannya, adakah engkau sudah menyelesaikan tugas pekerjaan atau yang ditugaskan Tuhan? Apakah kita cincai? Apakah kita berkata, saya tak tahulah Tuhan? Ya, ada banyak kita boleh beralasan banyak hal. Tetapi saudara, saya mau berkata, nanti di sorga kita di hadapan tahta putih, kita nggak bisa beralasan. Sebab apa? Karena selama kita di bumi tidak ada perkara terlalu kecil yang malaikat tidak catat. Haleluya. Jadi betapa pentingnya punya roh takut akan Tuhan. Hari ini saya memiliki anak. Saya punya 2 orang anak yang sudah besar dan 1 baby. Ketika 2 orang anak saya membesar, ya, saya sekali lagi menanamkan sebuah benih agar punya roh takut akan Tuhan. Hari ini sebagai contoh saudara, saya panggil mereka saat saya sibuk, saya berkata belajar. Dan lepas belajar, saya suruh mereka baca Alkitab. Dan saudara tahu di depan saya mereka begitu baik, mereka baca Alkitab. Dan saya membiasakan baca Alkitab harus dengan suara kedengaran. Jadi mereka membaca dengan suara kedengaran. Waktu saya pergi ke dapur, saya masih terdengar suara mereka membaca Alkitab. Tapi lama kelamaan saya mulai wondering, mana suara kedua anak perempuan saya tadi yang membaca Alkitab? Hilang. Dan saya coba pelan-pelan seperti agent, ya. Saya seperti mau spy, mengintip mereka, apa mereka buat. Dan waktu saya datang, mereka pandai saudara. Mereka itu seperti sudah teamwork, bekerja sama. Dan ketika karena anak saya begitu sangat sensitif kali ya, saya punya kaki itu mereka sudah dengar. Jadi waktu sudah mendekat, yang kakak berkata, mami coming, ya. Mereka langsung berubah, baca Alkitab lagi. Saudara, akhirnya saya dudukkan mereka berdua dan saya berkata, adalah lebih baik engkau jangan takut kepada saya manusia. Adalah lebih baik engkau takut kepada Tuhan yang kita tidak bisa lihat, tapi sebenarnya Tuhan itu jauh lebih tajam dalam melihat hidup kita. Pemimpinmu, ya, bosmu, orang-orang di atasmu, keluargamu, kita punya sebuah batas, saudara. Kita tidak bisa melihat hidup orang terdekat, bahkan saudara tidak bisa juga melihat, sama anak kita manusia. Mata yang Tuhan berikan sangat terbatas, tetapi saya mau berkata bahwa mata Tuhan tidak terbatas. Haleluya. Alkitab berkata bahwa mata Tuhan menjelajah ke seluruh bumi. Mata Tuhan menjelajah ke seluruh area. Karena Tuhan adalah Tuhan yang omnipresent. Ada amin saudara? Tuhan adalah Tuhan yang maha hadir. Tuhan hadir dimanapun, kapanpun Anda dan saya berada. Nah itu persoalannya. Sehingga ketika kita berdosa, sebetulnya kitalah yang harus bertanggung jawab kepada Tuhan. Ayat ini jelas berkata, yang utama ada 2 perkara. Ya, saya mau berkata, bagaimana kita bisa menyelesaikan diri kita untuk Tuhan? Bagaimana kita bisa menyelesaikan tugas kita bagi Tuhan? Yang pertama adalah jaga hubungan kita dengan Tuhan. Dan yang kedua, selesaikan panggilanmu. Haleluya, amin. Hari-hari ini saya mau berkata, mari semakin bersemangat buat Tuhan, amin. Apapun jabaran hidupmu yang kau lewati, apapun saya berkata, apapun kondisi yang engkau hadapi, mari ingat saudara, fokus utamamu apa? Amin. Supaya kita tidak mudah dibuat gagal fokus. Fokus utama kita yaitu agar kita bisa mencapai garis akhir dan menyelesaikan tugas yang ditugaskan Tuhan buat kita. Haleluya. Salah satu contoh saya mau berikan contoh juga dari seorang yang bernama Simpson. Siapa yang tidak tahu seorang yang bernama Simpson? Simpson adalah seorang pribadi yang sangat powerful. Simpson adalah seorang pribadi yang gagah perkasa. Simpson adalah pribadi yang sangat kuat luar biasa. Tetapi saudara tahukah, orang yang begitu gagah
tetapi dia mengalami hidup yang sangat mengenaskan ketika dia mengakhiri hidupnya. Dia menjadi orang yang dipermalukan, hidupnya menjadi sebuah bahan tertawaan. Sebab apa? Karena dia bermain-main hidupnya. Dia tidak bisa menyelesaikan tugasnya dengan baik. Saudara perhatikan, bagaimana dengan Anda malam ini? Saya berdoa, Anda dan saya, mari ingat fokus utama kita. Yang terakhir, yang kelima, yaitu bagaimana kunci agar kita bisa berubah. Yang kelima adalah belajar datang ke Tuhan dengan keberanian. Saudara yang terkasih, sekali lagi saya tidak mengenal engkau dimanapun kau berada. Tapi mari sebagai anak Tuhan, kita datang dengan penuh keberanian ketika kita menghadap hadirat Tuhan. Ibrani 4 ayat 16 berkata, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Amin saudara. Seringkali kita bergumul dengan banyak intimidasi, dengan banyak tuduhan di sana sini. Dorongan saya adalah belajar cepat bereskan semua dosa dalam hidupmu, sehingga engkau akan dilayakkan. Sekali lagi, sehingga engkau akan dilayakkan untuk datang menghampiri hadiratnya. Saudara, 5 kunci ini akan mengubahkan hidupmu. Yang saya rindukan adalah mari bangkit bersama dengan Tuhan. Mari bangkit atasi segala apapun yang ada di dalam hidupmu. Mari bangkit untuk tetap percaya bahwa Tuhan ada di pihakmu. Mari bangkit dan yakin bahwa Dia Bapa yang baik. Dia Bapa yang luar biasa. Dia tidak pernah tinggalkan engkau sendiri. Ada amin saudara? Kita sebentar akan mengangkat satu pujian di hadapan Tuhan. Pujian ini sekali lagi sangat memberkati kehidupan kita, dan saya pribadi sangat diberkati. Ya, pujian ini berkata, tadi kita sudah angkat pujian ini, dan dia berkata, dengan apakah aku balas Tuhan kebaikanmu? Bukan karena aku memiliki banyak hal, tetapi oleh karena kasih setia Tuhan. Yes Lord. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kiralaya shikarala pakarataya shi. Kiralaya shikarataya kurala paya shikarataya kurala paya shi. Oh yes Lord, yes Lord. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sama-sama katakan dengan saya. Yes Lord. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapanku, hidup dalam-Mu, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apakah ku balas? Yes Lord. Segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Bilalaya shikarala pakarataya shi. Bilalaya shi. Bilalaya
memberikan damai sejahtera. Mampukan mereka boleh melihat semua tujuan hidup yang Tuhan Kau berikan dalam hidup mereka. Kiralaya shikarala baba ya shikiria karataya shi. Saudara yang terkasih, saya mau berkata, dimanapun kau berada malam hari ini, mari punya sebuah keberanian datang ke Tuhan. Mari rendahkan hatimu. Katakan, Tuhan, ini aku Tuhan. Pakai hidupku ya Tuhan. Pakai hidupku ya Tuhan. Saya berdoa dari tempat ini buat setiap saudara. Biarlah Tuhan akan memenuhkan dan menggenapkan rencananya dalam hidupmu mulai hari ini. Kiralaya shikarala baba karataya shi. Kuraba baba ya shikarala baya se. Kiralaya shikarala ya mo. Kiralaya shikarala ya se. Kiralaya shi. Oh Jesus, Jesus. Jamah kami Tuhan, jamah kami Tuhan. Hamba berdoa bagi setiap mereka yang join live Tuhan malam ini. Tuhan memberikan mereka sebuah hati yang baru. Tuhan memberikan mereka cinta yang baru ya Bapa. Agar setiap kami dimampukan menyelesaikan bahkan semua tugas-tugas yang Kau berikan buat kami. Kami boleh mencapai sampai garis akhir ya Tuhan. Oh yes, hamba berdoa Tuhan. Bahkan setiap anak-anak-Mu Tuhan yang hari-hari ini sedang bergumul dengan financial mereka. Tuhan, hamba berdoa di dalam anugerah Tuhan. Mari Tuhan Kau bawa mereka mendekat kepadamu. Hujani mereka dengan hujan cinta-Mu. Agar berkat itu turun dalam hidup mereka. Engkau pakai mereka mencari dahulu kerajaan dan kebenarannya. Maka semua ditambahkan kepada mereka. Tuhan berkati yang memerlukan pekerjaan juga. Tuhan, hamba berdoa berkati pekerjaan anak-anak-Mu, bisnis mereka, apa yang mereka sentuh dengan tangan. Mari Tuhan Kau berkati, jadikan berhasil dan beruntung. Kami adalah anak raja. Kami menjadi kepala dan bukan ekor. Koralabaya shikarala bakaralabaya shikaranadayamu. Setiap mereka bahkan yang sedang bermasalah dengan hati mereka, hamba berdoa di dalam nama Yesus agar hari ini mereka menjadi lebih dari pemenang. Mereka menang terhadap semua pergumulan hati mereka. Koralabaya shikarala bakarataya shi. Ikaralaya shikarataya shi. Mereka yang sakit Tuhan, pemulihan menjadi bagian mereka. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, kesembuhan turun dalam hidupmu. Pemulihan hidup turun dalam hidupmu. Anugerah Tuhan turun dalam hidupmu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Ya Tuhan, hamba berdoa. Mari Tuhan pulihkan hidup anak-anak-Mu Tuhan. Pulihkan mereka. Bagi semua mereka Tuhan. Hamba berdoa bahkan hubungan suami istri dipulihkan hari-hari ini. Oh shikaramakaranataya. Semua roh pemecah, semua roh penghancur dalam keluarga, kami bersihkan di dalam nama Yesus. Kami ikat ya Tuhan. Oh, yang ada adalah damai sejahtera Tuhan. Yang ada adalah cinta kasih yang dari Tuhan. Yes, kami berkemenangan. Kami berkemenangan di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Roh Kudus. Mari berkati juga Tuhan Malaysia. Berkati Tuhan bangsa di mana kami tinggal. Berkati negeri-negeri yang ada di Malaysia. Berkati kerajaan Malaysia. Semua rakyatnya Tuhan. Ada damai sejahtera Tuhan turun. Berkati gereja-gereja-Mu. Oh dibangkitkan. Dibangkitkan ya Tuhan. Kiralabaya syukurama karataya se. Kirama karataya shikarataya kurapa karataya shikarataya shi. Ikarataya kurapa karataya shikarataya shi. Kami bersyukur. Kami bersyukur sebab Engkau baik. Kami bersyukur buat malam ini Tuhan. Dan biar kami kembalikan segala pujian, segala hormat bagi Engkau, Raja di atas segala raja, Tuhan yang sudah memberi kami kemenangan. Kami mengucap syukur ya Bapa. Kami naikkan semua permohonan doa kami. Bahkan kami berdoa juga untuk beberapa muda-mudi yang sedang melewati pembelajaran mereka. Tuhan, hamba berdoa Tuhan pakai mereka menjadi kepala dan bukan ekor, semakin naik dan bukan turun. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami menikmati hadirat-Mu malam ini. Kami menikmati cinta-Mu, kami menikmati kekuatan-Mu bagi kami. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya.
Amin, amin, amin. God bless you.